berbahagia dengan NIM 2019-310470. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu gambaran umum dari latesan bar. Penjelasannya adalah saat ini kaum wanita banyak menggunakan berbagai macam sediaan kosmetik, baik yang berfungsi untuk merawat kulit, tubuh, maupun tata rias. Adapun sediaan kosmetik untuk perawatan kulit, yaitu skincare kosmetik, antara lainnya ada pembersih, kondisioner, dan pelindung. Salah satunya sediaan kosmetik perawatan kulit ini adalah latesan bar. Latesan bar adalah latesan dalam bentuk batangan atau yang biasa disebut sebagai solid latesan. Bentuknya menyerupai sabun batangan, tapi memiliki fungsi seperti latesan, yaitu melembabkan kulit agar tetap sehat. Latesan bar ini akan tetap utuh bentuknya jika disimpan di sebuah tempat dengan temperatur ruangan atau lebih dingin. Latesan bar biasanya digunakan di bagian tubuh manapun. Dan latesan bar terbuat dari bahan-bahan alami termasuk butter dan oil seperti cocoa butter, shea butter, beeswax, jojoba oil, avocado butter, sweet almond oil, dan beberapa essential oil. Pada latesan bar terdapat satu varian, yaitu latesan bar rose. Baik, poin selanjutnya yaitu latesan bar. Sesuai dengan namanya, latesan bar ini bentuknya batangan menyerupai seperti sabun batangan, tapi memiliki fungsi seperti latesan, yaitu melembabkan kulit agar kulit tetap sehat. Lalu, poin yang ketiga ada analisa produk dan usaha. Yang pertama ada trade, yaitu kompetitor yang sudah lama untuk marketplace. Lalu yang kedua ada straight, yakni dari bahan-bahan alami, kemasan ramah lingkungan, dan produknya mudah dibawa kemana-mana. Lalu yang ketiga ada opportunization, yaitu ketertarikan masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Dan yang terakhir ada weakness, yakni produk tidak familiar dan usaha masih baru. Baik, poin selanjutnya akan dijelas oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Analisa pemasaran atau 7P. Yang pertama, produk. Produk yang kami produksi adalah lotion bar. Untuk harga, target awal kami adalah untuk mengedukasi terlebih dahulu, maka dari itu kami mematok harga tidak terlalu tinggi, tetapi dengan harga tersebut kami juga tidak mengalami kerugian. Yang selanjutnya, place atau tempat, yaitu lokasi anggota kami tersebut berada di daerah Kamal. Untuk promosi kita membuat sosial media khusus untuk berjualan. Selain itu, untuk lebih banyak orang mengetahui produk kami memutuskan untuk mempromosikan di akun media sosial pribadi kami juga. Yang selanjutnya, people. Satu orang melakukan produksi sekaligus pengiriman. Untuk 3 orang merupakan admin dari Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Untuk yang proses, dalam setiap proses usaha yaitu produksi, pengemasan, dan promosi, semuanya dilakukan oleh anggota kami. Untuk yang terakhir, physical evidence, yaitu karena kami masih memiliki dalam kondisi pandemi, kami tidak memiliki toko ataupun kedai untuk menjual produk kami. Dan selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Baik, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa keuangan usaha, yaitu terdiri dari biaya bahan baku. Di sini ada beberapa nama bahan-bahan, yaitu yang pertama ada shea butter, cocoa butter, beeswax, coconut oil, essential oil mawar, dan bunga mawar kering. Dan total biaya bahan bakunya sebesar 39.417. Dan selanjutnya poin yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, pembuatan produknya yaitu kita membuat 4 produk per harga sebesar 1.000, lalu total biaya tenaga kerja langsungnya sebesar Rp4.000. Dan poin selanjutnya ada biaya overhead. Nah, di sini ada beberapa uraian, yaitu ada kotak kardus, jar aluminium, stiker, telo bag, dan lain-lain, yaitu total biaya overhead-nya sebesar 76.000.
Dan poin selanjutnya ada analisa keuangan usaha yang terdiri dari biaya bahan baku yang sebesar 39.417, biaya tenaga kerja yaitu sebesar 4.000 dan biaya overhead-nya sebesar 76.000 dan ditotalkan sebesar 119.417, yaitu adalah total biaya produksinya. Dan harga pokok per unitnya yaitu jumlah biaya produksi yang sebelumnya sebesar 119.417 dan jumlah unitnya 4 dan harga pokok per unitnya adalah 29.853. Dan selanjutnya ada keuntungan. Nah, keuntungannya ini ada harga jual per unit sebesar 35.000, harga pokok penjualannya sebesar 29.853 dan hasilnya harga pokok per unit sebesar 5.147. Kemudian ada break even point unit yaitu biaya tetapnya 17.000, lalu ada harga jual per unitnya sebesar 31.539 dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu adalah 5.717 dan hasilnya adalah 3,2 unit. Dan selanjutnya ada break even point rupiah yaitu ada total biaya tetap sebesar 85.000 dan harga jual per unitnya sebesar 31.539 dan dikurangi dengan biaya variabel per unit yaitu 5.717 lalu dibagikan dengan harga jual per unit yang sebelumnya sebesar 31.539. Lalu hasilnya 85.000 dan dibagikan dengan break even point unitnya yaitu 3,2 unit dan hasilnya sebesar 106.250. Baik, poin selanjutnya yaitu metode pelaksanaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari rekan saya, yaitu dengan metode pelaksanaan. Alat dan bahan dalam metode penelitian dalam pembuatan lotion bar. Yang pertama, alat. Adanya timbangan digital, cetakan silikon, gelas corong, sendok, panci, kompor, kulkas, dan mangkok. Lalu untuk bahannya ada sea butter, cocoa butter, beeswax, coconut oil, essential oil mawar, bunga mawar kering, jar aluminium, kotak kardus, stiker, telobag, dan gas LPG. Proses produksi. Dalam proses produksi terbagi menjadi 9 tahap. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, timbangan bahan sesuai dengan takaran. Yang kedua yaitu masukkan sea butter, cocoa butter, beeswax, dan coconut oil di mangkuk. Yang ketiga yaitu didihkan air. Jika sudah, letakkan mangkuk di atas panik, aduk-aduk sampai semuanya leleh. Yang keempat yaitu jika sudah leleh, masukkan ke dalam gelas corong. Yang kelima yaitu memasukkan essential oil lavender dan juga bunga lavender kering, lalu diaduk-aduk. Yang keenam yaitu tuangkan ke dalam cetakan silikon. Cetakan dimasukkan ke dalam kulkas, opsional. Yang ke-8 yaitu ditunggu semalaman. Dan yang terakhir, produk siap dikemas. Tahap terakhir yaitu proses pengemasan. Pada proses pengemasan ada 5 tahap. Yang pertama, keluarkan produk dari cetakan, lalu masukkan produk ke dalam aluminium jar, masukkan aluminium jar ke dalam kotak kardus. Setelah itu kotak kardus dimasukkan ke dalam telobag atau sejenis plastik ya. Lalu yang terakhir yaitu produk siap dikirim. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putrani Yosefira Santia dengan NIM 2019-310-317. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu progres penjualan. Ada 5 cara memasarkan produk terbaik yang harus dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk bisnis. Yang pertama, yaitu ketahui target pasar Anda sebelum memulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Langkah pertama yang dapat dilakukan itu lakukan riset siapa yang menjadi target pasar Anda.
Semakin spesifik target pasar Anda, semakin besar peluang Anda untuk sukses. Lalu yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran di media sosial. Dengan media sosial, perusahaan dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan dengan biaya yang murah dan visibilitas atau keterlibatan yang tinggi. Lalu yang ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran efektif. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit dilewatkan begitu saja. Alasan lain kenapa strategi ini dianggap perlu juga, seringkali seorang customer belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Lalu yang keempat, memilih tempat strategi adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Tempat strategis masih menjadi salah satu contoh strategi pemasaran yang patut dipertimbangkan. Karena dengan tempat penjualan yang strategis, berarti produk Anda memiliki kemungkinan terlihat lebih tinggi dan tentu saja memicu penjualan yang tinggi. Kriteria pemilihan tempat strategis ini harus menyesuaikan dengan target sasaran serta memudahkan untuk menjangkaunya. Lalu yang kelima, memanfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Strategi promosi langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pemasaran mulut ke mulut. Dengan cara ini, tim pemasaran Anda berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk tersebut, konsumen akan memberitahu konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.